Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti karena kami HI on the weekend. Mantap. Dan tamu kali ini sangat internasional, ada Rob Clinton. Thank you dari boleh main kesini. Terima kasih. Iya. Dia hubungan sama Bill Clinton apa sih? Kalau sama Bill Clinton mungkin karena bapak lagi kehilangan ide seperti itu. Jadi pas lahir, pas mereka Bill Clinton lagi dilantik. Udah jadi namanya Clinton aja gitu. Oh, berarti tahun 90-an? Ya 90-an, 93. Anjir, masih muda banget ya. Lo lahir 93? 93. 30 tahun? 30 tahun. Udah kayak begini ya? Ya Allah, iya. Panggilnya Rob biasanya? Clinton aja. Clinton aja? Iya. Nah, kalau Rob lebih ke banjir sih. Di Jakarta tuh banjir Rob tuh. Iya, Clinton ya. Clinton ini, waduh banyak banget ininya. Gue yang akhir-akhir ini bersentuhan sama gue adalah Onyx. Onyx e-sport. Onyx ini satu, nanti kita tanya Onyx apa ya. Cuma Onyx ini luar biasanya dia mendukung pingpong. Nah, pingpong di Onyx ini ada Ion. Ion kenal sama gue, jadi irisannya seperti itu gitu. Kalau nggak ada Ion atau tidak ada pingpong atau tidak ada Onyx, kayaknya kita nggak mungkin beririsan ya. Nggak mungkin ketemu di sini. Iya, jauh banget gitu ya. Kalau di Onyx sebagai apa sih? Jadi dulu tahun 2018 sebagai co-founder sama teman-teman. Oke. Cuma sebenarnya gue tuh udah keluar dari Onyx sebenarnya. Oke. Cuma karena bangunnya bareng ada teman-teman, nah ya masih deket lah, ada kedekatan keluarga sama mereka gitu. Jadi makanya kalau sekarang ditanya Onyx mau ngapain tuh udah nggak tahu sebenarnya karena udah nggak ngurusin day to day-nya tuh. Ya, tapi saham gitu masih Pak ada? Nggak ada, udah lepas semua. Karena gue waktu itu bikin asosiasi video game Indonesia. Jadi gue menetralkan diri gue lah istilahnya gitu. Oke. Ya video game Indonesia itu artinya yang game-game online ini? Iya, jadi di atasnya tim e-sports lah. Ini lebih ke stakeholder atau ekosistem penuhnya gitu. Jadi lebih banyak sekarang ngomongnya sama game developer, game publisher gitu-gitu. Gitu. Jadi udah gak memiliki e-sport ini? Enggak, tapi deket sama mereka semua dekat. Banyak gak sih e-sport ini kita? Timnya. Tim ya. Yang besar ada 8 atau 9 mungkin. Yang besar ya. Ya, kalau di bawah-bawahnya ada turunan-turunan lain ada banyak. Ya, itu justru butuh juga yang kecil-kecil ini. Karena kan kalau suatu game itu gede karena komunitas sama kayak sports lah. Kalau olahraga kalau nggak ada komunitasnya, kalau nggak ada yang main ya pasti sepi. Betul. Sepi peminat berarti ya nggak ada yang mau main lagi. Habis itu Iya. Oke, sebelum lanjut ini acara ini internasional banget Clinton. Jadi siap. Gua harus nanya pengalaman internasional. Malu sih sebenarnya gue nanya ya. Pertama kali yang lo ingat lo keluar negeri kapan Clinton? Mungkin pas masih kecil lah ya liburan mungkin. Itu ke Singapura. Umur berapa tuh? Umur SD kayaknya. SD kelas 6. SD ke Singapura. Liburan ke Singapura. Iya. Oke. Terus yang diingat lagi? Mungkin kalau yang salah satu yang paling mengena pas kuliah di sana sih, di Australia. Jadi di Adelaide. Ada kota kecil gitulah. Jadi ngambil kuliah kan double degree dari UI. Jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di Adelaide di Australia. Itu kelas KKI itu ya, kelas khusus internasional ya. Kelas khusus internasional. Ambil apa, ekonomi? Accounting waktu itu. Oh, tapi di bawah Fakultas Ekonomi? Iya, bawah di Fakultas FE dulu. Sekarang FEB kan namanya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Iya. Oh, iya. Nah itu, anak gue mau masukin KKI nih. Jadi ngobrol. Iya. Itu gimana sih masuk ke situ tuh? Jalurnya tuh sama nggak? Kayak SMPTN atau SIMAK atau apa gitu? Ada, mereka ada namanya SIMAK NG. Itu yang dari tes ya. Iya. Ada juga yang SIAK NG itu yang jalur undangan. Nah, kebetulan gue dapet yang jalur undangan. Nah, gimana supaya diundang? Kalau waktu itu karena sekolah yang bantuin gue, karena nilainya ya lumayan bagus lah. Oke. Ya guru nggak tahu aja, padahal itu hasil nyontek juga gitu. Iya. Tapi nilainya lumayan bagus, jadi diundang. Jadi nggak pernah tes. Cuma ngasih raport, habis itu nilainya bagus-bagus, habis itu masuk gitu. Oh, berarti sekolahnya harus punya
koneksi ke si UI-nya. UI-nya. Ya hampir semua sekolah diterima kok. Jadi kalau misalkan memang belum terdaftar di UI-nya pun bisa ngobrol untuk mendaftarkan gitu. Oh, 2 tahun di sini di Depok berarti? Di Depok. Di Depok 2 tahun di Adelaide. Iya. Hanya di sana, hanya di Adelaide atau ada kota-kota lain yang bisa kerjasama? Enggak, banyak sih sebenarnya. Jadi kalau di Australia itu pilihannya ada Brisbane, Melbourne, sama Adelaide. Lo kenapa milih Adelaide? Karena gue tahu di Melbourne ini terlalu baik teman lah. Jadi kalau misalkan terlalu baik teman sana takut gak fokus belajar dan ngumpulnya sama orang Indonesia. Kalau di Melbourne? Di Melbourne dan Brisbane banyak orang Indonesianya. Yeah. Di Adelaide ini sedikit. Karena gue mau belajar ketika keluar nih ketemu justru belajar dari mereka, jangan main sama orang Indonesia. Ini yang jelek biasanya nih. Yeah. Kalau orang udah keluar negeri, tapi ngumpulnya sama orang Indonesia semua. Yeah. Jadi pas pulang ke Indonesia ngomongnya jadi Inggrisnya jadi sama aja karena mainnya sama orang Indonesia terus gitu. Emang bedanya apa sih orang-orang sana, orang-orang Australia lah, Adelaide gitu. Apa sih bedanya sama lo kan berarti kuliah 2 tahun di sini terus 2 tahun di sana, perbedaannya apa sih, sistem mengajar atau apanya? Di sini kalau di sini lebih diayomi ya, istilahnya kayak guru tuh bener-bener udah bikin kerjaan belum, udah bikin tes belum. Kadang mungkin kalau mau keluar kelas gitu juga harus kayak izin Pak mau ke toilet gitu juga masih ada sopan santunnya dijaga lah. Kalau di sana tuh nggak kayak gitu sih, lebih kayak ya lu tahu diri aja, lu mau masuk enggak lu bayar mahal juga kalau di sana. Dan mereka kan nggak terlalu pentingin absen ya. Jadi mau 1 tahun atau 1 semester nggak masuk kelasnya pun dia nggak peduli. Yang penting ujian bisa. Yang penting ujian bisa gitu. Jadi yang wajib di sana ada namanya tutor. Jadi yang wajib itu tutor, bukan kelas. Kalau di Indonesia kan dua-duanya wajib. Ya. Nah gitu. Ya meskipun bener juga sih kalau misalkan di kelas itu kan kalau muridnya banyak. Biasa kan nggak fokus ya. Karena kalau tipenya di sana itu kalau kelas itu satu kelas langsung bisa kayak 300 kayak di auditorium besar gitu. Jadi menurut mereka itu nggak efektif juga gitu. Kayak kalau di kita kayak kuliah umum lah gitu ya? Iya, kebanyakan kayak kuliah umum gede-gede gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan paling 40-50 satu ruangan gitu. Jadi masih bisa itu. Kayak misalnya lo nggak ngerjain tugas ya dicuekin aja, tapi nggak dapat nilai. Kalau kita kan masih diingetin, besok ngumpulin tugas ya gitu. Iya itu makanya belajar mandirinya di situ. Itu yang membedakan. Kalau di sini tuh bisa diingetin kan, udah kerjain PR belum sekali. Kalau kita tuh benar-benar harus ngecek, gue harus tanggung jawab apa ya gitu loh. Nah kalau misalkan di tempat yang gue pelajarin dulu di Adelaide itu, gue setiap minggu harus bikin semi report lah. Gue belajar apa aja selama seminggu. Itu doang yang disubmit online. Online juga? Online. Submitnya online, nggak ketemu juga sama orang-orang itunya, sama guru-gurunya. Gitu. Iya. Jadi apa yang didapat dari Australia selain yang lebih mandiri lah gitu? Satu itu kemudian adalah kalau kebuat diri sendiri ya, kalau kebuat diri sendiri ya satu pasti lebih mandiri. Kedua jadi lebih bertanggung jawab. Jadi value of money-nya berubah tuh. Kalau di sini kan misalkan dapat uang atau itu ya udah habisin aja, nggak usah peduli tentang rumah. Kan tinggal masih di rumah orang tua kan. Kalau di sana kan beda. Udah punya apartemen sendiri, ngurusin sendiri, ngitung sendiri, harus menjaga diri gitu. Nggak bisa kayak gue misalkan biasa pergi nonton seminggu di sini 5 kali, di sana nggak bisa, sekali aja. Dan itu pun diajarin sama orang tua juga nggak dikasih yang banyak. Mungkin ini mah dikasih banyak, nggak juga, dikasih pas-pasan. Jadi diajarin untuk gimana caranya ngontrol diri sendiri gitu. Kalau maksudnya pas-pasan itu dikasih pas mau makan ada, pas mau nonton ada. Pas mau ngapain, pas liburan ada juga. Jadi dihitung lah. Jadi kita sebelum itu kan per bulan berapa kita bikin hitungan. Jadi sewajarnya lah. Sama ini kayak nego sama bokap ya. Ya kira-kira butuhnya segini nih. Ya gue pertama sih udah lebihin lah ya buat jalan-jalan lah gitu. Kata bokap, wah nggak mungkin masa segini mahal katanya. Ya kita nego lah sehari misalkan makan $20, $30. Jadi lebih belajar tentang ke diri sendiri sih. Kemudian kalau misalkan yang lebih hebatnya lagi jadi punya teman-teman di luar negeri yang banyak orang internasional. Jadi sekarang kalau misalkan gue belum pernah sih, kalau ke Brazil punya teman, misalkan ke Eropa punya teman, jadi di mana-mana jadi punya teman. Karena sekolahnya kan umum dan orang internasionalnya banyak. Iya. Memang itu juga kelas internasional juga? Enggak sih, memang karena gue di situ kan ada kayak semacam dormnya kan. Ya dorm itu kan kebanyakan pasti bukan orang Australia dong. Dorm itu pasti kebanyakan anak international students kan. Pas di dalam dorm itu kenal semuanya lah jadinya. Katanya di sana gampang kerja ya di Australia. Banyak kayak bahkan ada visa working holiday. Sebenarnya holiday aja bisa kerja. Gimana ada sih? Holiday visa ada, maksudnya holiday visa jadi working ada aja. Ada juga yang diem-diem, ada juga bilangnya dia belajar. Nah ini biasa nih, jangan dicontoh sebenarnya. Misalkan dia ngomongnya dia kelasnya teologi bilangnya, sengaja nggak dilulus-lulusin.
Supaya bisa kerja di sana. Kan kalau nggak visanya nggak diperpanjang-perpanjang. Oh. Jadi ada kalau lagi biasanya orang kerja tuh kerjanya sebenarnya simpel ya, mungkin bersihin piring atau jadi waitress. Tapi kan gaji di sana kan hampir sekarang mungkin $20 per jam. Nah, jadi di sana biar bisa kerja, dia bilangnya dia tuh belajar di situ. Nah, tapi belajar itu sengaja di lama-lamain. Emang nggak pernah masuk juga, nggak pernah ikut tes juga dan lain-lain. Emang nggak ada DO di sana? Nggak ada kan, kalau kuliah di sana nggak ada maksimum di sini. Kalau di sini kan 7 tahun kan. Oh iya, 14 semester. Kalau sana nggak ada? Ya kan kalau di DO dari satu kampus masuk kampus lain boleh aja kan. Iya. Cuma memang berapa kali teman yang melakukan hal itu dari Indonesia juga banyak gitu. Banyak melakukan itu. Dicek, jadi biasa imigrasi itu udah pinter juga. Ini anak masa nggak maju-maju kelasnya? Karena kan dibaca juga. Masa tingkatannya semester 1 terus? Ya itu nanti imigrasi datang cek dan lain-lain gitu. Ya dulu gue pernah melakukan itu. Jadi gue sebenarnya harusnya lulusnya 1,5 tahun. Setengah tahunnya lo kerja? Enggak, gue split aja yang setengah tahun lagi ya nikmatin Australia lah. Karena kan sebenarnya double degree terkesannya kayaknya gampang, padahal lebih susah. Jadi yang harusnya belajar 4 tahun tuh dipadatin di 2 tahun. Dan belajarnya accounting kan, accounting yang Indonesia pakai sama akuntansi accounting yang di luar dipakai itu beda. Emang nggak ada standar itu? Ya, standar internasional nggak ada untuk accounting? Ada standarnya ada banyak. Jadi Indonesia dan Australia itu pakai standar yang berbeda. Jadi gue belajar ulang lagi di sana gitu, kayak dari nol lagi. Harapannya kan dari sini gue udah belajar setengah sampai sana tinggal lanjutin. Ternyata nggak masuk sana kayak nol lagi. Nol lagi, ya. Nah sekarang kepake nggak nih? Kepake dikit. Kepake istilahnya gini, kalau misalkan namanya kan sekarang orang banyak kan, ngajak kerja nih, ngajak bisnis gitu. Sekarang gue yang pertama gue nggak nanya konsepnya. Maksudnya konsepnya apa itu belakangan. Gue tanya, gue coba lu ada cash flow-nya nggak? Lu mau bikin apa? Gue bisa lihat laporan atau nggak? Lu merencanakan uang lu tuh untuk apa aja? Itu aja yang pertama kali. Gue usah ngeliat ideasnya dulu, dari situ kita bisa tahu bohong atau nggak bohong kan? Karena udah sering baca data gitu sih. Nah, kalau misalnya dia kasih proposal sebuah proposal bisnis yang belum dilaksanakan, lu ngeliatnya gimana? Tapi kan harus punya rencana dong. Kira-kira di depan seperti apa, kan masa dia nggak bisa predik. Kalau dia dari sana nggak bisa predik, misalkan pendapatannya kira-kira segini, keluar cash flow-nya segini, ya berarti dia juga belum siap secara ini kan pitch deck-nya gitu. Iya. Nah balik ke Indonesia apa kerjanya pertama kali di sini? Pertama kali waktu itu langsung kerja itu pertama kali under bokap sih. Belajar bokap ada company namanya Jaya Data. Itu digital juga. Pada waktu itu kalau masih ingat zaman-zamannya content provider namanya. Iya. Content provider yang SMS dan lain-lain. Jadi ngisiin konten buat telco ya waktu itu. Nah, Blackstone gitu-gitu. Iya, belajar di situ tuh, belajar. Oh gini cara ngomong sama misalkan ternyata selama ini caranya begini gitu. Terus waktu itu ada kasus kalau nggak salah Black October. Itu yang ketahuan banyak kasus orang di sedot pulsa lah. Kasus itu banyak kan. Nah, dari sedot pulsa itu akhirnya ya udah kan nggak dipakai lagi semuanya. Nah, dari situ ada lain waktu itu zamannya bikin aplikasi ya. Zaman-zaman pertama kali orang bikin aplikasi karena timnya ada jadi bikin gitu. Jadi pernah bikin buat kayak Ford gitu Ford Indonesia gitu. Jadi belajar dari situ memang di digital banget anaknya dari awal gitu. Dari awal ya. Karena memang sembari belajar di Australia sana kan gue ngelihatnya di sana kan pasti lebih maju lah. Lebih maju secara ekonomi pasti. Kemudian ada teknologi juga. Nah, di sana itu gue waktu itu zaman-zamannya startup lagi gila-gila kan. Nah, itu gue belajar baca buku-buku yang digital. Nah, gitu. Jadi pulang langsung bawa digital gitu. Startup bikin juga? Startup nggak pernah sih bikin startup sebenarnya. Jadi karena startup ini kalau gue ngeliat pada waktu itu susah gampang ya. Startup yang ada ya mungkin news media bisa bilang startup kali ya. Ya mungkin ya, news media startup. Tapi itu kan gue bikin media itu pas COVID sebenarnya. Tapi sekarang pada rontok ya startup ya satu-satu. Karena backbone-nya di mimpi, bukan di konsep bisnisnya. Kalau misalkan sekarang, tapi kan udah kembali lagi tuh ke belakang, misalkan mau invest sesuatu yang ditanya pertama kan EBITDA atau yang ditanya kan profitnya berapa, revenue berapa. Kalau dulu kan enggak, cost acquisition terus yang dicari. Yang penting konsepnya keren, anak-anak lulusan dari kuliah-kuliah terbaik langsung dikasih duitnya. Banyak lagi ya dikasih duitnya itu. Ya banyak. Ya mungkin ada juga yang namanya talent pooling. Dia tuh talent pooling tuh jadi dia sebenarnya nggak percaya sama bisnisnya, tapi orang yang invest ini mau talentnya dia. Iya. Jadi untuk kenalan, jadi udah gue invest aja.
Nah, kalau lebih bahasa ininya investasi silaturahmi. Anjay. Investasi silaturahmi. Iya. Ramus Media nih sekarang apa ininya? Dulu kan ada podcast Hancur ya. Ada. Lo pernah datang ke tempat lo juga tuh waktu sama Kemal dan teman-temannya. Sekarang masih di Cipete? Sekarang pindah di Kemayoran deh ininya. Di Kemayoran. Iya. Nah, pekerjaan apa Ramus Media nih? Masih tetap media tetap, tapi sekarang itu lebih banyak ke shifting ke TikTok ya. TikTok creating. Karena kita waktu itu dapat job yang lumayan gede itu bikin TikToknya Tokopedia sama Gojek. Nah dari situ ternyata memang belum ada yang spesialis TikTok pada waktu itu. Iya. Sekarang karena pada waktu itu kita udah ngerjain yang gede, Gojek dan Tokopedia. Jadi ketika orang kita punya, nih lihat nih resume gue pernah bikin ini. Jadi ketika approach brand mereka langsung percaya gitu. Jadi sekarang content creating buat TikTok sama buat live, ngurusin live brand-brand sih. Oke, iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan itu kan sebenarnya di Kemayoran tuh kantor keluarga ya. Jadi misalkan gue bisa kasih jadi keluarga lo? Boleh dong. Ini kan udah keluarga udah kenal ya kan. Iya. Ini kan lo baru silaturahmi aja belum investasinya. Iya. Ntar gue bikin laporan cash flow dulu man. Iya. Nah, kayak lu meng-create konten TikTok itu, idenya tuh gimana sih? Itu tahun berapa? Waktu Tokped sama Tokopedia sama Gojek? Tahun 2021 ya, 2021. Iya, lagi mulai TikTok lagi nyaring-nyaringnya lah. Nah, lagi nyari-nyarinya. Itu idenya gimana sih bisa? Ini maksudnya ya karena pada waktu itu brand tuh kan TikTok lagi rame, tapi kebanyakan itu konten kreatornya itu kan masih diri sendiri, masih belum brand. Betul. Belum ada brand agency yang ngurusin itu. Ya. Nah, gue cuma waktu itu ngelihat aja dari sisi itu. Karena pas kalau ngelihat konten kreator yang personal, keren-keren. Ya. Tapi begitu kita ngelihat brand, mereka masih salah. Mereka masih pakai feel atau vibe-nya Instagram, di-copy, dimasukin ke dalam TikTok. Yang sebenarnya nggak works gitu. Kalau misalkan di Instagram, kan lebih serius lah. Reels tuh kan lebih serius. Yeah. Ya misal belum ada Reels bahkan itu ya. Maksudnya kalau Instagram video kan bikinnya lebih serius. Nah kalau di TikTok kan lebih light. Nah dari angle itu sih gue bacanya. Karena pada waktu itu gue tuh one of the first yang believer sama TikTok. Jadi gue punya akun TikTok dari tahun 2018. Orang tuh dulu ngapain sih lu bikin sosial media apa lah gitu kan. Cuma pada waktu itu gue bilang ini platform punya kesempatan virality-nya tinggi. Gue bilang karena menurut gue aneh aja, gue aja nggak pernah follow mereka, kok mereka bisa muncul di muka gue. Gue bilang kayak gini. Dulu tuh kayak yang zaman-zamannya Bowo itu yang terus yang joget-joget awal itu lo udah bikin. Punya akunnya. Iya. Tapi gue nggak bikin. Memang gue nggak content creating. Iya. Cuma gue tahu aja. Pada waktu itu gue bilang aja kayak ini punya kesempatan tinggi nih sebenarnya karena dia kan memang dari Musical.ly sama Vine kalau nggak salah digabung ya. Iya. Jadi memang orang Indonesia nih seneng nih kayak gini live dan bisa viral nggak tanpa harus punya followers bisa viral. Itu sih kuncinya sebenarnya kalau di TikTok. Menurut lo berapa lama nih TikTok bisa bersaing? Kayaknya dia sekarang kalau untuk di social media platform gitu, dia yang nentuin arahnya, yang lain ngikutin dia. Betul ya. Kan yang lain ngikut di shop. TV aja sampai ngundang talent nyari dari TikTok. Oh iya, sekarang ngisinya banyak TikTok ya. Ngisi podcast orang TikTokers semua. Betul. Iya. Caleg sama Capres semuanya pakai TikTok kiri kanannya. Pakai TikTok juga ya. Tapi kayak yang kemarin yang dilarang untuk jualan di TikTok tuh maksudnya gimana sih? Clinton ini? Gini, sebenarnya kan itu kan karena gini, misalkan kita ngomongin karet gelang deh. Karet gelang tuh harganya udah nggak masuk akal, murah banget di TikTok. Itu karena kenapa dari pabrik dari Cina, langsung buka account, langsung jual ke orang. Jadi biasanya kan ada barrier, ada orang Indonesianya nih. Ada distributornya orang Indonesia lah, ada yang ngambil dari Cina, orang Indonesia. Orang Indonesianya kemudian jual, laku, uangnya dari Indonesia. Yang jadi problem pada waktu itu adalah dari Alibabanya langsung, hire affiliate marketer di sini, kalau kita bayar langsung ke Alibaba uangnya. Jadi capital outflow dari negara ini terlalu besar. Dan UMKM nggak bisa bersaing karena harganya di sana lebih murah. Jauh lebih murah. Contoh misalkan yang biasa lebih rame, misalkan yang lebih gampang dimengerti di Tanah Abang misalkan kayak beli jilbab itu kan misalkan 50.000, 40.000 satu tuh udah murah.
Nah, pas ke TikTok bisa dapat 3 gitu harganya. 50.000 dapat 3 di Tanah Abang dapat 50.000 satu, itu aja harus nego dulu panjang. Nah, kayak gitu, yang hal-hal yang seperti itu yang predatory pricing ya. Jadi kita dihancurin sama negara luar dan uangnya lari keluar. Gitu. Nah, sekarang udah boleh lagi tapi pakai e-commerce, maksudnya gimana tuh? Udah boleh lagi jualan live di TikTok? Boleh, jadi uangnya ditahan di Indonesia. Jadi Tokopedia yang selling. Jadi kalau Alibaba mau jual, dia harus buka toko di Tokopedia atau TikToknya. Jadi uangnya itu di Indonesia. Hanya Tokopedia yang boleh? Nah ini pinternya mungkin yang punya Tokopedia ya. Nggak tahu dia bagaimana. Ke Tokopedia sama GoTo ini lagi susah, kok tiba-tiba bisa diinjek 75%. Nah ini investasi silaturahmi mungkin. Iya. Jadi saling mengamankan dari semua sisi. Iya. Gitu. E-commerce yang lain masih belum boleh di situ? Kayaknya lewatnya kalau mau beli dari TikTok lewatnya cuma lewat Tokopedia doang. Itunya, way out-nya, gateway-nya. Udah nggak ada ini lagi. Iya. Karena memang pada pas di TikTok ditutup itu, Shopee itu naiknya gila-gilaan juga. Live Shopee. Karena mereka live Shopee semua. Tapi apa berarti kalau kita ngeliat gitu? Bukan, mereka tuh sebenarnya nggak peduli platformnya. Mereka udah addicted aja. Mereka pengen nonton live orang, pengen belanja live. Memang orang Indonesia ini kan gampang konsumtif dan easy to trigger. Jadi makanya paling banyak tuh kalau jualan kan call to action yang banyak. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, nanti padahal kalau nggak ada yang beli bisa jadi 5 menit lagi. Cuma kan karena dikejar waktu itu orang jadi beli. Nah itu sebenarnya gitu. Kayak dulu sih sebenarnya di TV juga udah ada tuh ya online shop itu ya. Nggak live juga sebenarnya. Iklan-iklan tengah malam. Iya, tengah malam ya. Home shopping kayak itu. Kita cuma punya 100 gitu. Udah tahu tinggal 80 tinggal gitu. Iya. Alat-alat gym biasanya juga tuh. Alat-alat gym. Apa Bowflex apa gitu. Vacuum cleaner yang gitu-gituan. Iya. Nah, sekarang yang paling menyita waktu lo apa kegiatan sekarang? Sekarang kalau lagi kesini-sini gue lagi kampanye sih. Kampanye apa? Jadi caleg gue. Lo caleg mana? Caleg Jakarta Utara. DPRD? Iya, DPRD Dapil 3. Dari Golkar. Dari Golkar? Dari Golkar. DPRD caleg itu ya kan gue kemarin ada anak PSI itu. Itu Cikoding. Lo Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Kalau gue Taparing. Apa tuh? Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Anjay! Taparing. Itu keren-keren juga ya. Cikoding, kesan Koding itu, Taparing juga. Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Pademangan, Penjaringan. Kenapa nggak lo yang Kelapa Gading? Lo tinggal Kelapa Gading kan? Ya cuma sebenarnya dari kecil, sampai umur 17 tahun di Tanjung Priuk, di Sunterjaya. Oh gitu. Jadi, kenapa nggak DPR? Enggak lah, DPR belajar dari bawah aja. Kan lo bokap juga punya jalan untuk di DPR gitu. Berarti kenapa lo pilih DPRD? Karena kalau gue sebenarnya tujuan akhirnya kan mau jadi, sebenarnya pengennya jadi eksekutif. Eksekutif tuh kayak bupati, wali kota dan lain-lain kan. Nah itu kalau untuk mau belajar itu paling benar adalah belajar di DPRD. Jadi tahu namanya proses penganggaran, pengawasan kepala daerah. Jadi belajar di DPRD. Memang itu sih tujuannya sebenarnya gitu. Gitu. Kapan lo ke eksekutifnya? Kalau dikasih kesempatan berani-berani aja, kan belum kan. Masih ngantri kalau kata orang kan. Iya. Tapi kalau di Jakarta kan nggak wali kota ditunjuk ya. Wali kota ditunjuk. Tapi kan itu berjenjang ya. Jadi bukan berarti ditunjuk oleh gubernur tuh boleh siapa aja jadi wali kota. Itu kan berjenjang. Kebanyakan kan PNS yang ada di Jakarta. Karir ya. Iya. Gitu. Nah makanya harapannya kemarin pas rame UU DKJ itu. DKJ itu kan sebenarnya yang terjadi problem kan pasal 10 ayat 2 yang misalkan gubernur ditunjuk langsung oleh presiden melalui berbicara lah sama DPRD. Sebenarnya kalau gue itu pasti nggak setuju. Gue maunya pemilu. Yang justru pengen gue minta kalau memang pemilu langsung karena ada bukan ibu kota, wali kota suruh pilih langsung aja. Langsung juga, ya. Tapi kan itu pada setuju semua udah. Cuma PKS doang yang nggak setuju tuh DKJ. Setuju RUU-nya harus dibuat, bukan poinnya. Gitu. Jadi poinnya sendiri tuh belum dibahas lebih mendalam, tapi setuju RUU DKJ harus dibuat karena transisi mau ke KN. Iya. Nah, salah satu pasal di situ ada yang ditunjuk langsung. Jadi itunya sih mungkin masih banyak yang setuju nggak setuju ya. Ya setuju nggak setuju. Pasti kan di dalam RUU itu pasti nanti pembahasannya kan banyak, nggak cuma masalah kepala daerahnya doang. Maksudnya kayak pemindahannya gimana? Mungkin kayak di sini kan aset pemerintah pusatnya baik banget. Mabes Polri, Mabes TNI. Nah itu mau diapakan? Mungkin gitu-gitunya yang masih dibahas di sana juga. Gitu. Nah lo ke politik dari kapan?
masuk ke politik praktis ya? Kalau misalkan belajar dari organisasinya, dari kuliah dulu dari organisasi sih. Belajar dari organisasi, kemudian pas pulang itu, karena gue pulangin tadi dari Australia, teman kan hilang semua tuh. Ya. Karena lu hilang 2 tahun, temen udah pada masing-masing. Nah, belajar yang paling cepat menurut gue di organisasi. Nah, masuklah ke organisasi sayap-sayap pemuda-pemudanya. Nah, dari sana ya udah terbiasa dengan sentuhan-sentuhan politik, jadi biasa. Jadi udah terbiasa, jadi jatuh cinta lah dengan politik namanya. Pada waktu itu pulang gak lama langsung jadi tim sesnya Ahok kalau nggak salah. Bantuin. Kenapa nggak ke PSI kalau gitu? Gue ngeliatnya gini, kalau PSI pada waktu itu ya bukan partai nggak jelas, tapi masih kecil aja. Karena kalau mau belajar yang sesungguhnya kan di Golkar, jagoan semua kan di Golkar, di partai-partai yang lebih senior. Tapi kan masih menyisakan aroma-aroma lama. Maksud gue lo anak muda kayak jarang juga yang milih Golkar deh. Di zaman-zaman itu ya, Ya sekarang juga masih jarang, masih nggak terlalu banyak lah. Mulai banyak tapi nggak terlalu banyak. Ya. Aroma-aroma orang tuanya tuh, boomersnya tuh masih tinggi. Si Golkar gitu, lo masuk gitu nanti ke bawah jadi pemikiran boomers. Ya, tapi kan bagus kalau gue masuk awal-awal, nanti anak muda yang di bawah yang belakangan habis itu kan gue jadi kepala geng ini, kan ada gerbongnya nih, kan jadi gue duluan gitu. Jadi maksudnya pada waktu itu karena ada namanya Golkar Institute juga, jadi kita ada ilmu politik di situ, belajar di situ. Memang kan kalau mau lihat partai pecahan yang besar-besar kebanyakan semua dari mana sekarang? Dari Golkar. Jadi memang Golkar ini rumahnya untuk belajar. Rumahnya untuk belajar suatu politik paling bagus lah kayaknya. Dan pemimpinnya itu nggak ada yang everlasting, ganti-ganti. Bahkan belajar, kalau mau ngomongin belajar tentang ilmu pemilu di Golkar itu sama. Sampai kalau pemilihan tuh sampai 514 kabupaten kota, sekarang jadi 518. Itu masuk ke semua pilih, punya hak suara. Gitu. Kalau yang lain kan penunjukan langsung aja, lawan kotak kosong. Kalau di Golkar nggak ada aklamasi gitu. Nggak ada kayak gitu? Nggak ada. Semuanya fight. Nah, ininya apa? Proses untuk dipilih menjadi calon anggota DPRD di Golkar itu gimana? Lo mengajukan diri atau ada orang yang ngelihat kayaknya si Clinton pantas di sini nih, Rian Ernest juga dari Golkar, pantas di sini, itu gimana? Itu sebenarnya kita pertama kali terbuka untuk umum. Siapa aja yang mau. Walaupun terbuka untuk umum itu artinya untuk semua anggota partai. Iya, anggota partai dan di luar anggota partai juga. Oh, boleh juga dibuka. Karena ada namanya fungsionaris juga kan. Iya. Ya, boleh untuk siapapun itu, tapi harus menjelaskan lah. Biasa ada wawancaranya, ada interviewnya juga, ada kayak semi job interview lah. Job interviewnya adalah ditanya modal suara. Istilahnya kita kan kalau mau maju tuh kan harus ada modal. Ada 3 modalnya. Modal popularitas, modal suara, atau modal ada yang uang mungkin. Jadi modal suara nih apa? Oh, gue nih basis gue banyak, itu modal suara. Modal popularitas apa? Oh, gue nih public figure. Itu adalah modal dari situ kan. Berarti kalau modal uang tuh apa? Oh, bisnis gue ini bisa nih dari bisnis gue mengakomodir orang-orang itu. Jadi itu 3 hal yang biasa dilihat ketika menjadi job interview untuk menjadi caleg gitu loh. Nah, kemudian dari situ kita apply juga mau dapil mana. Kita yang apply. Misalnya mau daerah ini, mau daerah itu gitu. Makanya kebanyakan orang lebih nyaman di daerah-daerah yang mungkin dekat sama rumahnya, dekat sama teman-temannya, kayak gitu. Iya. Baru dari situ ntar dipilih. Kan nggak mungkin semuanya jadi kan. Mungkin misalkan kalau di gua dapil 3 itu ada 9 orang dari Golkar yang mencalonkan. Itu mungkin awalnya 30, 40. Habis itu dikecilkan dan harus 3 cewek ya. Harus ada 30% perempuan. Dari caleg yang ada itu 30% harus perempuan. Iya, dari peraturan dari KPU-nya gitu. Pengurus partai pun begitu juga. Jadi semua partai itu 30% harus perempuan gitu. Iya. Sekarang yang dari dapil lo Golkar ada yang incumbent ada? Nggak ada, kosong sih, kursi kosong. Jadi ini mungkin banyak juga yang mempertanyakan karena lihat bokap gua. Mereka bilang kalau lu sebenarnya bisa akses pilih aja yang udah ada kursinya. Iya. Nah, gue karena memang anaknya ya masih mungkin muda dan idealis, gue bilang nggak usah, gue bikin sendiri kursinya. Ini daerah Golkar nggak pernah menang. Siapa incumbent-nya yang ini? Yang lagi ada 9, ada banyak sih. Nah, ya, maksudnya di sini Golkar tuh nggak pernah menang dari tahun berapa? 2004 kali nggak pernah menang. Ya, akhirnya gue bilang gue mau pilih situ. Padahal kalau misalkan gue cuma mau ngincer jabatan, gue bisa ngambil daerah yang udah ada tuh.
Jadi kalau udah daerah yang udah ada kursi, ributnya udah bukan istilahnya bersaingnya bukan sama yang orang luar lagi, sama internal. Iya. Banyak-banyakan aja gitu. Kenapa lo pilih begitu? Iya karena gua satu tinggal besar di sana dan satu menurut gua pengennya itu tuh Jakarta, gue anak Jakarta Utara banget sih, jadi gue tuh sebenarnya kesel kalau Jakarta anak Jakarta Selatan tuh gaya-gayaan gitu. Gue pengen buktiin Jakarta Utara juga bisa jadi jaksel gitu. Iya. Tapi singkatannya lo Tapari, gitu, udah jaksel banget gitu. Cikoding. Apa sih yang lo lihat di daerah lo itu yang potensinya sama kelemahannya yang lo lihat di daerah lo? Kan kalau di Sunternya, di Kelapa Gadingnya orang udah tahu. Ini kan pasti banyak daerah-daerah. Kayak misalnya Jelambar itu juga Jakarta Utara. Jelambar Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Iya. Apa sih yang perlu diperbaiki kalau menurut lo? Kalau dari gue pribadi, kalau selama gue turun-turun ini belajar, misalnya sebenarnya potensi ini banyak banget. Cuma memang satu, mereka SDM-nya itu masih kurang karena akses pendidikan mereka susah gitu. Contoh ya, gue ngambil contoh di Pademangan Barat. Itu nggak SMP negerinya kurang, sangat kurang. Kalau sekarang SMP kan kalau mau sekolah gratis kan ada zonase. Nah jadi sekarang karena zonasenya full, orang Pademangan Barat sekolah, tapi sekolahnya di ujung kulon. Jadi naik kapal dulu tuh. Yeah. Karena nggak ada sekolahnya di situ udah habis ininya, jatahnya. Yeah. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gua pendidikan SMP atau SMA negeri harus lebih banyak lagi. Dan satu Jakarta Utara unggulannya cuma SMA 13. Yang lain nggak ada. Nah ya itu juga kurang. Tapi kalau mau lihat potensi, sebenarnya kalau belajar dari Eropa dan selama gue di luar sana, kota yang maju itu adalah kota yang dekat sama pelabuhan. Harusnya mereka yang paling punya sumber daya. Coba Jaksel punya apa? Kan nggak ada kan? Punya keren doang, punya culture, misalnya culture, punya Jakpus punya apa kan gitu. Jadi kalau ditarik harusnya kalau potensinya digali dengan benar, Jakarta Utara harusnya yang paling bagus. Ya, kalau dari sejarah orang sih memang ya semua pesisir itu harusnya duluan majunya dibanding yang ke tengah-tengah. Nah, kayak ini, gue juga baru tahu itu kekurangan sekolah negeri. Gue pikir sekolah negeri udah banyak banget. Kurang memang ya? Masih kurang. SMP, SMA-nya, ini kurang bagus atau secara kuantitas memang kurang? Kurang secara kuantitas, kurang banyak. Sedangkan kita kan harapannya kan dengan wajib belajar 12 tahun kan gratis dong. Gratis. Mereka itu kan hanya bisa di negeri. Ya, dan tapi kan itu sekarang kan zonase. Ya. Jadi zonase kan duluan. Ya. Siapa yang masuk duluan? Nah, kalau misalkan nggak dapat, ya keluar dari zonanya. Ya. Nah, kalau misalkan keluar dari zonanya berarti kan ada ongkos kan. Ongkos ini kan berarti kan ya sama aja KJP yang dikasih malah jadi buat ongkos bolak-balik sekolah doang jadinya. Iya. Nah, kalau lo kepilih di situ, apa yang bisa dilakukan apa sebagai seorang anggota legislatif yang tidak punya kewenangan eksekusi? Betul. Untuk bikin itunya gimana ya? Nah, kan kalau gue tuh pengennya kalau nanti terpilih maunya di komisi E sebenarnya. Apa itu komisi yang? Itu kesehatan, pendidikan, semua yang serba sosial di sana isinya. Yeah. Nah, kenapa di situ? Karena pengen memperbaiki itu. Karena gue percaya kalau lu kasih orang ke uang tanpa dibekali pengetahuan yang bagus, hilang. Itu kayak buang garam di laut gitu. Yeah. Nah, jadi pendidikan ini kan, tapi sekarang pendidikan itu nggak harus formal. Pendidikan informal pun penting. Yeah. Nah, itu yang penting juga karena kalau formal kan cuma sampai jam 2. Tapi dari habis itu dari jam 2 sampai jam 5 mereka hilang lagi. Nah, itu yang harus diperbaiki juga. Jadi ruang-ruang mereka untuk berdiskusi, ruang-ruang mereka untuk belajar digital juga harus diperbanyak. Gua memang cuma bisa pengawasan. Tapi kan gue bisa ngobrol, lu kan yang mengajukan anggaran. Anggaran ini buat apa aja bisa dibedah di sana. Kemudian kalau memang ada itu dari poin-poin itu, misalkan penambahan sekolah, misalkan mau bangun sekolah lagi. Nah, itu yang bisa kita debatkan. Kalau memang sudah kita tanda tanganin, anggota DPR tanda tanganin, penegakannya harus benar gitu. Ya. Atau kalau mau lebih advance lagi, gue bilang sama dia nggak usah takut nanti gue deh yang ketok-ketokin CSR company yang di Jakarta Utara. Gitu. Banyak gitu ya? Banyak. Mereka ngomong sama saya sih, gue sebenarnya pengen bantu. Cuma dari semua yang sekarang menjabat, gue nggak ada yang gue percaya gitu. Cuma kalau lu maju bukan karena lu bener, tapi karena gue percaya karena temen. Dia bilang karena lu temen gue percaya gue titipin CSR company yang besar-besar ini. Iya. Gitu. Nah, kalau ngomong ke grassroots, ke masyarakat kayak gini-gini kan kayaknya kurang ini. Apa yang lo sampein? Simpel. Kalau di masyarakat yang pasti dipikirin pertama pasti masalah perut dong. Betul. Besok mau makan apa aja ya pusing. Iya. Tapi itu pas di pikiran gua. Iya. Pas turun, kebanyakan apa yang mereka minta? Lapangan pekerjaan.
Pak, anak saya nggak bisa sekolah karena A, B zonasinya jauh, saya nggak mampu kalau harus modalin dia. Kemudian Pak, KJP saya dicabut, tapi tetangga saya yang punya motor, handphonenya iPhone kok bisa gitu dapat KJP. Nah, jadi mereka peduli sebenarnya. Kalau di Jakarta, surprisingly mereka kan orang mikirnya kan selalu kayak gitu. Masalah perut, tapi mereka peduli sebenarnya. Yang mereka peduli lapangan pekerjaan, pasti. Mereka butuh paket support UMKM, padahal ada jackpreneur sebenarnya. Tapi jackpreneur-nya juga sama lah kayak KJP, yang mendapat yang silaturahmi sering gitu. Kemudian, nah yang kayak gini-gini tuh mereka peduli sebenarnya. Mereka tuh pengen maju sebenarnya. Cuma ya mereka mungkin selama ini yang menjabat ya, gue nggak menjelekkan mereka. Mungkin selama ini yang menjabat, udahlah daripada capek-capek. Ketika turun atau reses, udah kasih sembako aja. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Apa sih? Kan kita punya dana reses ya, dana punya masing-masing anggota ya. Itu sebenarnya digunakannya yang tepat guna tuh untuk apa sebenarnya? Dana reses, dana aspirasi, itu ada jalan rusak. Itu kan salah satunya bisa dibenerin pakai dana itu. Terus misalkan ada dana kalau misalkan dana itu dana reses atau dana aspirasi. Kemudian kalau misalkan dana sosialisasi perda kan ada juga. Habis bikin perda kita sosialisasi, ngasih jelasin ini. Cuma kalau ngomong di lapangan apa ya orang dengerin. Nih ibu-ibu kumpul. Bu, saya mau jelasin peraturan daerah yang baru efektifnya nanti ya 3 tahun ke depan. Tapi saya jelasinnya mulai dari sekarang. Kan nggak mungkin didengerin. Nah, makanya itu harus ada cara yang lebih efektif, harus ada cara yang lebih light, tapi substansinya diterima sama mereka gitu. Kemudian kalau dapil, saya bilang kebanyakan orang kunjungi dengan dapil atau reses, daripada capek-capek istilahnya ngomongin sama mereka, sembako aja. Nyapa-nyapa, salaman-salaman, pulang sembako dibagi. Gitu. Jadi tabungan suara buat 5 tahun lagi tuh pernah ngasih. Nah ini kan lo kayak merombak ke sesuatu yang status quo lah gitu. Nanti lo dengan ide-ide yang kayak gini. Banyak resistensi nggak sih kalau gini, kalau misalkan kenapa gue kurang suka sama legislatif sebenarnya, karena itu tuh lebih banyak komprominya daripada eksekusinya. Karena kan ada 106 yang menjabat. Kalau sendirian kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sendirian ngomong di dalam fraksi partai Golkarnya aja gue nggak bisa, kalah gitu sama yang lain. Kalau mereka yang lain nggak peduli gitu. Nah makanya dengan harapannya sekarang 57% anak-anak muda kan suaranya, milenial dan Gen Z. Makanya sekarang semuanya serba mau dimudah-mudahkan. Yang senior sekarang mau dimudah-mudahkan semuanya. Itu karena kan merebutkan suara itu. Nah, kalau harapannya begitu, harapan gue nggak usah 50% deh anggota DPRD itu di bawah umur 40. Harapan gue 30% atau 25% atau 30% aja mereka yang jadi. Nah, itu baru bisa bikin gerakan yang gila-gilaan. Karena kalau sendiri, contoh kan tadi disebut PSI. PSI pertama kali masuk sana dia berapa? Ber-8 atau ber-9. Tapi kan 9 lawan 106 mau ngapain? Mau lawan 100-an mau ngapain? Lawan 99 lagi dia mau ngapain? Nggak bisa gitu. Ketika voting kalah. Ketika bahas kalah. Semua kalah gitu. Jadi apapun ideasnya kalah kalau misalkan nggak rame-rame gitu. Ya, kondisi kan masih seperti itu. Ini dari 9 Golkar yang di Dapil Taparing ini ada berapa yang anak mudanya? 4. Lumayan lah. 50%. Tapi nomor urutnya lo nomor urut berapa? Nomor urut 1. 1. 2-3-nya? 2-3-nya umur berapa? 2 senior. 3 anak muda. Bahkan lebih muda dari gue kayak 28 deh kayaknya. Iya. Kayak gitu. Banyak sekarang yang umur 22, umur 21 berani terjun gitu. Iya. Kalau menurut lo pemilih pemuda memang cenderung akan memilih calon yang lebih muda, yang usianya lebih muda atau gimana sih? Sebenarnya pada dasarnya iya. Cuma banyak juga yang akhirnya tidak memilih karena nggak kenal. Karena nggak kenal, ya udahlah gue nggak usah pilih, gue pilih. Jadi kebanyakan kertas kan sebenarnya ribet ya kalau orang masuk ke TPS ya. Kertas kita kan kalau di Jakarta 4. Bayangin di daerah. Ini kita tingkat pendidikannya paling tinggi mungkin di Indonesia 4. Itu aja kadang banyak yang salah. Di luar sana 5. Akhirnya kan orang males. Udahlah yang gue colok yang capres aja. Karena capres kan nggak ada muka. Yang lain nggak ada muka. Nama doang, kecuali DPD ada. Tapi kan DPRD begitu kan nggak ada muka. Nggak DPRD nggak ada muka. Nama doang, buka. Kertasnya besar. Ada 18 partai. Satu partai 9 orang. Pusing kan. Akhirnya biasa banyak dilipat-lipat nggak dicolok kan. Akhirnya cuma terima, udah buka yang presiden aja, jeblas, habis itu udah beres gitu. Nah akhirnya banyak suara mereka justru nggak dipakai. Itu makanya selalu kalau ngomong, kalau lu nggak kenal, lu cari tahu siapa sih yang bisa gitu dari mereka. Kan sekarang mereka kalau stalking cewek atau stalking cowok, jagonya masa cuma stalking caleg 5 menit deh. Pasti gue yakin tahu ini siapa gitu.
Maksud gue pakailah effort itu untuk kepentingan daerah lu juga gitu. Ya, tapi untuk ngerubah itu usaha lo apa? Untuk anak-anak muda? Iya. Ya kemungkinan kalau gue gampang ya, karena mereka ngeliatnya, kan gue suka bersentuhan dengan e-sports. Ya. Mereka gampang ngeliatnya loh, kalian anak e-sports nih kalau mereka turun, mereka pertama kali nanya, Kak main Mobile Legends kan? Dari situ aja langsung ngobrol. Langsung nyambung. Ya, beda kalau yang senior mungkin tanya Mobile Legends apa ya. Paling dia ngomong, oh anak saya main. Iya. Kalau gue beda tinggal. Jadi kita mabar aja deh. Ya kan kalau anak muda beda ya. Kalau yang senior dulu kan datang langsung mengajarkan, wah kita harus begini. Kalau misalkan anak muda kita kenal dulu lah. Anak muda lu istilah kasarnya lu slow dulu lah, nongkrong dulu gitu. Jangan langsung minta kita pilih lu gitu. Istilah kasarnya mereka gitu. Nah lu berapa frekuensi lo dalam seminggu untuk langsung turun ke dapil? Hampir tiap hari 2-3 dapil, 2-3 tempat sih. Itu berarti 3 kecamatan ya? 3 kecamatan. 3 kecamatan. 3 kecamatan. Berapa suara sih yang direbutin? Yang direbutin tuh total DPT ada 700.000. Untuk masuk ke situ? Kita kan pakai sistem Senlik ya. Kursi kalau berdasarkan hitung-hitungan, kursi terakhir tuh di kursi ke-9 ya. Itu 25.000, 30.000 lah. Secara kolektif partai. Partai ya? Iya, 30.000 gitu. Tapi itu semua kan bergantung nanti tingkat partisipasi. Senlik kan tingkat partisipasinya kalau makin rendah kebutuhan suaranya gitu. Iya. Kalau lo estimasi dapat berapa? Gue sih nyari sebanyak-banyaknya ya. Iya. Karena buat apa? Karena kalau gue membawa kursi sendiri, nggak ada klaim orang, gue yang bantu lu jadi nih. Contoh misalkan gue cuma dapat 10.000, tapi 20.000 lainnya kan dari 8 yang bawah. Iya. Dia kan pasti ada lah nanti, lu jadi tuh karena gue gitu loh. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu sebenarnya. Kalau perlu gue bawa sendiri kursinya. 25.000 ya memang milik lo? Iya, milih partai bisa, milih gue juga bisa gitu. Itu gimana sih? Gue masih agak bingung deh. Milihnya itu gimana sih? Misalnya gini ya, lo 1, 2, 3 ya. Oke. Yang satu dapat ini dulu. Untuk mendapatkan satu kursi misalnya 25.000 suara. Iya. Lo satu dapat 10.000, yang kedua dapat 7.500, yang ketiga dapat 7.400. Ya. Yang bawah-bawahnya dapat sehingga 25.000 nih. Iya. Total. Dia dapat satu. Dapat. Oh gitu. Ya. Yang paling banyak yang duduk. Oh, jadi dihitung dulu jumlah semua pemilih partai itu. Iya. Dapat 25.000, dapat satu kursi nih. Iya. Nanti yang maju adalah yang paling banyak. Yang paling banyak. Atau partai boleh? Enggak, yang paling banyak. Paling banyak yang duduk. Nggak mungkin tuh yang kayaknya ada beberapa juga deh. Ya mungkin partainya mengalahkan, harusnya yang dia jagoan partainya misalkan nomor 5 lebih baik daripada nomor 1. Betul. Nomor 1 ini jagoan partainya nih. Iya. Dia biasanya yang dilakukan adalah mereka shift suara partainya. Kan gue bisa pilih partainya, orang nggak mau pilih calegnya, tapi dia pilih partainya. Jadi partai itu bisa punya suara juga. Jadi di luar 9 nama ada suara partai. Suara partainya misalkan 5.000. Gap yang ke nomor 2 dan nomor 1 ini cuma 2.000. Suara partainya dirubah ke bawah. Untuk menangin yang jagoan partainya. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Kenapa sih dibikin ribet? Kenapa nggak memang dipastiin aja harus milih orang? Nggak boleh pilih partai? Ya karena memang ada orang yang simpatisannya ke partai tapi nggak peduli sama orang ya. Yang penting Golkar ada wakil gitu loh. Jadi agak ribet juga ya memang ya. Iya bang, itu paling PR tuh kalau ngajarin orang pakai spesimen di lapangan. Iya. Itu baru 1 kertas, mereka dapat 4 kertas. Betul, iya. Nah lo boleh nggak sosialisasi yang kayak gitu? Nanti milih kayak gini-gini gitu boleh nggak sih? Boleh dong, boleh. Bawa alat peraganya itu. Nanti kalau milih begini nih gitu. Ya, spesimen KPU dibikin aja, dicetak aja. Ya nggak ukuran aslinya ya, tapi maksudnya ada bisa dikasih tahu lah nanti yang dibuka kayak gini. Kalau gue gampang sih karena gue partai nomor 4, gue nomor 1. Udah buka kan dia 4 sub, 4 ke bawah. Udah pas buka, ibu lihat yang paling kanan ujung nomor 4, lihat partai Golkar coblos nama saya nomor 1 beres. Habis itu tutup lagi. Nggak nyampe 5 detik bu, bilang gitu. Buka nomor kanan, langsung paling kanan. Paling kanan atas nomor 1. Diuntungkan itu, katanya sih orang tuh ngelihat kiri, kanan, tengah, bawah ini. Iya paling kanan atas. Kanan atas nomor 1 udah jauh. Weh. Pasti dah. Wow. Iya. Lo bikin survei sendiri nggak? Belum sih, belum survei internal belum. Iya. Kalau survei dari orang ada aja dapat gitu, tapi gue nggak terlalu. Ya survei bisa dipercaya bisa enggak sih, tapi itu tergantung metodenya sebenarnya. Iya.
Tapi ya yang sejauh ini yang udah lo dapetin, angka-angka ada? Hitungan-hitungannya walaupun ini... Ada ranging mungkin kalau misalkan ngomong sekarang bisa di angka 12.000 sampai 15.000 lah harusnya. Udah di tangan harusnya. Oh. Berdasarkan tim yang kerja ya? Iya. Gitu. Lo kayak ini kan ada relawan-relawan pasti anak-anak ya. Anak-anak di kelurahan ini, di kecamatan ini. Itu dari partai kasih logistik nggak sih, kasih amunisi nggak sih, kasih uang nggak sih untuk, kan mereka harus punya uang jalan segala macam. Nggak kasih. Partai nggak ngasih? Ya kita yang kasih lah, calegnya yang kasih. Iya maksud gue si partai nggak ngasih. Kalau partai-partai besar gitu untuk mendapatkan nomor bahkan kadang kita yang harus ngasih ke partai, bantu sumbang partainya gitu. Oh. Kalau partai yang ini bedanya, kalau partai yang kayak yang kecil-kecil gitu kan, banyak tuh yang ngasih-ngasih. Mau transfer pemain lah, kayak kasarnya. Yeah. Kan banyak kan yang kalau misalkan lagi musim 5 tahunan, kok tiba-tiba dia masuk partai, itu biasanya ditransfer tuh. Mungkin di situ jadi brand ambassador bukan jadi caleg. Iya, jadi BA banyak juga. Iya, makanya banyak lah kayak artis-artis gitu ya. Artis-artis yang tiba-tiba masuk, bisa memang dia punya potensi, panggilan, atau memang jadi brand ambassador aja, nggak apa-apa, vote getter aja ya. Iya, banyak kan jadi vote getter kan. Iya. Tanggal 14 Februari, lo nyoblosnya di mana? Gue di Kelapa Gading. Jadi lo nggak nyoblos diri lo sendiri? Enggak. Iya. Mudah-mudahan keterima lah nih. Karena gue ngelihat, gue lumayan banyak sama di YouTube ini, lumayan banyak ngobrol sama caleg-caleg. Okay. Ada yang muda-muda juga, ada yang tua-tua juga. Pandangannya tuh, waduh 180 derajat bedanya. Tapi yang tua-tua kayaknya dapat gitu, yang muda-muda malah enggak. Yeah. Apa sih penyebabnya kalau menurut lo tuh? Teknik bermain di lapangan kalau menurut gua. Mereka punya ilmu yang nggak di-share di tempat umum mungkin. Nah, ilmu-ilmu itu yang dilakukan sama mereka yang senior-senior. Tapi kalau lo melakukan itu juga nggak ada bedanya dong akhirnya. Lo tidak melakukan itu? Enggak sih, gua percaya aja. Karena gini, dan senior tuh biasa punya kedekatan sama partai kan. Saksi partainya biasanya yang bantuin seniornya gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Kayak sekarang nih, untuk bayar saksi, itu patungan tuh. DPRD sama DPR tuh patungan. Harusnya patungan. Harusnya. Ya kadang nggak patungan juga. Kadang udah gue aja yang bayar misalkan DPR RI-nya. Ya tapi itu demi kepentingan dia. Cuma gitu-gitu doang. Jadi. Cuma memang itu tadi gimana caranya. Karena memang teknik di lapangannya itu memang mungkin karena pengalaman. Dan nama sudah besar. Betul. Itu anak-anak muda itu susah nabraknya. Cuma pada waktu itu nggak pernah dalam sejarah pemilih pemula itu atau pemilih muda itu lebih banyak daripada pemilih konservatif. Baru kali ini. Oh baru kali ini? Baru kali ini. Milenial 2019 itu cuma 20%, 30%. Sekarang ditambah dengan Gen Z, dia 57%. Mau nggak mau, mereka yang mengikuti cara main yang muda. Ya harusnya dengan begini harapan gue, yang muda yang dengan ideas yang fresh, dengan cara-cara yang lebih mumpuni, harusnya bisa masuk gitu. Oh iya. Lo ada berapa sih timnya, Clinton? Berapa orang untuk yang ngurus ini? Internal atau misalkan? Internal aja. Kalau internal nggak banyak, 5 atau 10. Kalau tim digital medianya, Muse semua yang bantuin. Boleh itu ya? Boleh. Secara aturan boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ini berarti istrinya untuk kampanye gitu? Iya, istri lo setuju emang? Maksudnya kan udah nyaman hidup gitu. Ngapain masuk ke kubangan yang orang-orang bilang kotor gitu. Ya ini itu lumayan sih sebenarnya, kan orang lihatnya pasti Chelsea langsung setuju nggak. Ini sebelum memulai ini kita kalau misalkan belum nikah sih jalan aja gas ya. Kalau ini kan udah nikah, apalagi Chelsea juga public figure. Ya ada bukan perdebatan, kita harus ngobrol dulu lah. Itu ngobrol heart to heart lumayan juga. Kayak sebenarnya lu tuh mau ngapain, apa yang mau lu bawa, apa dan lain-lain gitu. Terus kemudian kalau dia bilang sih, dia cuma nitipin gini, ya udah, gue percaya lu tuh akan melakukan hal yang baik. Tapi ingat setiap kali mau melakukan keputusan, ingat ada istri lu bukan sendirian, lu sekarang berdua gitu. Dan kalau misalkan gue salah
itu yang pertama kali diserang bukan gua. Iya. Pasti dia. Iya. Yang misalkan gua dengan bodohnya, misalkan main proyek misalkan. Yang dihajar siapa duluan? Chelsea pasti kan? Suami Chelsea Nah. gitu pasti. Iya. Beritanya gitu ya. Iya. Nggak mungkin guanya gitu. Jadi itu yang kita selalu saling ingatkan gitu. Ya, dan dia percaya, karena dia percaya sama gua akan melakukan hal-hal ini yang gue bilang, karena dia peduli pendidikan juga sebenarnya. Dia itu sebenarnya lumayan aktivis juga. Dia peduli lingkungan, peduli pendidikan. Cuma dia kan nggak political praktis aja. Ya. Dia titipkan mimpinya dia ke gue, lo lakuin ini gitu. Tapi ikut gak kalau misalnya lo kunjungan kemana? Kemarin dia karena lagi promo series terbarunya dia, belum sempat ikut sih. Belum sempat ikut. Tapi lo mau libatkan? Gue mau libatkan pada momen-momen tertentu aja, karena menurut gue gini, gue nggak mau terpilih karena gue suaminya Chelsea gitu. Itu bahaya juga gitu. Itu sama aja gue membodohi publik gitu ya. Gitu, enggak, paling nggak untuk mengenal lo lah, kan ada popularitas, elektabilitas segala macam. Kalau gue pengen sengaja kayak gitu, gue langsung aja taruh baliho gue berdua, pilih suami saya. Gimana kalau beli kayak gitu? Pas dilihat kok nggak ada nama Chelsea nih gitu ya. Kan banyak tim. Banyak gue lihat yang nampilin foto bapaknya gitu. Banyak tim yang maksudnya udah kita ini jadi mengeksploitasi kan. Betul, jadi jatuhnya pilih, jangan lupa ya pilih suami saya. Anjing nih pokoknya. Lo nggak mau yang kayak begitu? Nggak, itu nggak bener dari awal udah kayak gitu. Berarti itu memperlihatkan seberapa rakusnya orang akan jabatan. Itu hal yang mudah sebenarnya lakuin. Chelsea pasti mau aja bantu suaminya, tapi guanya yang nggak mau gitu. Itu memperlihatkan orang, ini jabatan kayak segala-galanya kalau lu udah sampai posisi sana ya. Itu kadang-kadang gue sampai mempertawakan, lu tuh mau maju karena bokap lu atau diri lu, kalau sampai bokap lu dibawa gitu. Cucunya ini gitu kan. Gitu kan ada kan kayak gitu kan. Cucunya kakek gue. Tapi kan gini Clinton, lo kan proses ini adalah proses mengejar jabatan. Iya, betul. Harus diakui juga, lo melakukan semua ini karena lo sedang mengejar sebuah jabatan. Iya. Sebatas mana maksud gue? Lo kasih toleransi, gue usaha gue ya gue mengejar jabatan, tapi nggak mengejar itu juga gitu. Lo koridor yang tidak boleh lo tabrak itu apa? Kalau misalkan mau berjuang, kita pasti berjuang 100%. Iya. Cuma kalau nanti dibilang koridor apa ya, koridor-koridor yang harus menghalalkan segala cara. Yang contoh, wah bayar orang. Yang contoh, harus pilih gua. Yang kedua, black campaign. Wah dari semua baliho-baliho orang gua tusuk-tusukin, gua ngomongin. Ada yang kayak gitu. Gue ngomong ini kenyataannya ada kayak gitu. Yang hari ini muncul, besok kok dihilang gitu, dihilangin. Nah, ada yang ketiga yang mungkin eksploitasi segalanya gitu. Bahkan gua aja nggak, kalau istri oke, nah mungkin dia sayang lah sama istri dan lain, makanya nggak eksploitasi. E-sport saja gua eksploitasi. Maksudnya nggak gue pakai gitu. Padahal punya potensi itu ya. Iya, gue tinggal istilahnya kalau misalkan gue bagi-bagi diamond, KPU tahu apa kalau gue bagi-bagi diamond ke anak-anak muda. Iya. Gue kasih tahu nih, kalau KPU mungkin harus dicek juga. Siapa tahu bagi-bagi diamond itu kalau 700 kan lebih dari berapa? Hampir 100.000. Kalau 1.000 diamond 300.000. Gue bagi-bagi diamond, semua anak muda pasti pilih gue. Orang bang skin bang, misalkan kayak gitu. Dan dia nggak bisa cek. Iya. Lo ini pilih Clinton skin gratis. Iya. Bisa harusnya ya. Bisa. KPU harus cek juga. Iya. Money politics bukan diamond politics. Iya, bagi-bagi diamond. KPU juga nggak tahu skin apaan sih. Dikira skincare kali ya. Yang kayak gitu-gitulah, janganlah. Gitu. Lo masih menjaga integritas itulah. Ya karena gue selalu ngomong, gue nothing tulus. Kalau gue ngomong ke bawah, kalau saya nggak terpilih, bukan rezekinya nggak apa-apa, tapi saya udah dapat rezeki hari ini bisa saling ketemu lah, itu kan rezeki silaturahmi. Kalau misalkan saya nggak kepilih, saya juga tetap punya hidup yang bahagia, hidup balik ke istri saya gitu. Santai, jadi pengusaha lagi kan, bisa liburan lagi, jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah kalau lo di Golkarnya sendiri secara struktur ada sebagai pengurus atau apa? Gua itu kalau di Jakarta, pengurus Jakarta itu ketua pemudanya. Ketua pemudanya. AMPG DKI. Angkatan Muda Partai Golkar. Dan kemudian jadi dia kalau ketua AMPG itu ex officio-nya itu wakil ketua umum. Wakil ketua umum bidang pemuda dan olahraga. Oke. Gitu. Ya, berarti AMPG ntar banyak lagi tuh underbow-nya tuh. Sayap-sayapnya apa sih istilahnya tuh? Kalau AMPG enggak, AMPG cuma kepengurusan di bawahnya banyak.
Oh. Jadi gue punya kepengurusan anak muda banyak di bawah. Oh, iya. Memang udah anak muda banget lah gitu ya. Ya, karena pengen sih punya mimpi anak muda tuh yang bikin gerakan gitu. Kita kan belajar dari semua sejarah, setiap tindakan besar selalu diawali dengan anak muda kan. Iya. Karena anak muda yang punya berani salah gitu, berani ngambil keputusan yang mungkin senior nggak berani ambil gitu. Iya. Oke, Clinton, terima kasih sudah hadir di sini. Ini Thank you makin juga. membuka cakrawala gue, banyak banget anak-anak muda yang potensial, tapi menembus tembok status quo emang tidak semudah itu ya. Iya. Jadi anak muda dari seluruh partai harusnya melakukan Harus ini. rame-rame. Harus rame-rame ya. Makanya selalu gue ngomong kalau gue kalah, setidaknya anak muda yang masuk. Betul. Gitu. Iya, Jangan iya. yang kemarin lagi. Iya. Dan bukan cuma di partai lo ya, partai Di yang semua lain. partai. Mudah-mudahan anak-anak mudanya juga terpilih gitu. Ya. Clinton, terima kasih. Sehat terus. Mudah-mudahan terpilih bisa Thank you, makasih. mengimplementasikan ide-idenya di tempat yang punya wewenang. Ya, terima kasih. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima, demokrasi. Kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Mantap. Thank you, Clinton. Nah.